Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami. Ya, apa kata alumni? Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita hadirkan alumni-alumni terbaik kita. Ya, ini subhanallah yang datang dari berbagai wilayah ya di Indonesia. Bahkan ini track recordnya dari berbagai alumni ini tidak hanya level nasional, ternyata juga internasional ya. Yang paling ujung sini nanti biar lebih jauh dijelaskan, ini Kak Abi, kemudian sebelahnya Kak Yadi, sebelahnya lagi Kak Tony, lah sebelah lagi Kak Yudi. Tetapi nanti biar lebih jelas kita sapa satu-satu. Gimana Kak Abi? Kaifa haluk? Wes, alhamdulillah khair. Oh subhanallah. Beliau kebetulan kompeten banget di bahasa Arab. Kalau beliau Kak Yadi ini dalam bahasa Inggris. So are you Mr. Yadi? Yes. How about your opinion about Asada? Assad is very wonderful because when I was study here, it's very different from the atmosphere and also the study activity or learning activity. That's very different when I was study at Asada. Oke, good. Ya, belum apa-apa sudah tampak banget bahasanya yang luar biasa. Kalau Kak Tony ini berbagai bahasa bisa ya. Bahasa Cina juga nehao ya. Beliau juga bisa. Gitu. Gimana, sehat Kak Tony? Sehat, alhamdulillah. Hari ini cerah juga ya. Tadi perjalanan dari Jakarta cukup lumayan 1 jam kita tempuh tanpa ada hambatan. Oh subhanallah, dari Jakarta ke sini dalam waktu 1 jam. Ya, itu udah luar biasa banget. Tahunnya lowong sekali sih sebenarnya. Oh gitu. Baik, kemudian yang paling ujung ini wajah-wajahnya Indonesia tapi di Jepang lama, makanya saat ini mirip-mirip dengan bahasa Jepang ya. Hai, o genki desu ka? Genki desu. Oke, ya, bahasa Jepangnya beliau sangat kompeten banget karena ini namanya Kak Yudi Nugraha yang juga lama di Jepang ya. Nah, baik, ini sepertinya audien dan juga pemirsa udah penasaran gitu. Sesungguhnya latar belakang pendidikannya seperti apa atau gelar akademisnya sudah setinggi apa ini gitu. Tapi kalau lihat dari wajah-wajahnya sudah sangat luar biasa. Yang pertama ini Pak Habibie Said atau terkenal dengan Akang, Kang Habibie gitu ya, Kang Abi ya. Gimana Kang Abi? Ya, alhamdulillah 2014 sudah menamatkan pendidikan S2 Al-Magister di Filosofi Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah. Subhanallah. Dan ini mohon doa juga, insya Allah tahun ini menamatkan pendidikan doktoralnya di Islamic Studies di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Masya Allah. Jadi ini linear banget ya, dari S1, S2, S3 semuanya adalah bahasa Arab. Filosofi Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah. Baik, ini Pak Heriadi ini. Akrabnya kayaknya bukan Pak Heriadi ini, Kak Heriadi ini ya. Saat ini secara gelar akademisnya seperti apa Kak? Saat ini gelar saya Magister Pendidikan. Saya menamatkan S2 di UNJ pada tahun 2015 dan kebetulan tahun ini insya Allah saya melanjutkan S3 pada Prodi Linguistik Terapan di tempat yang sama. Di UNJ juga. Jadi ini linear banget ya, UNJ lagi. Nah ini ya wajah unik, menarik, tapi fun ya, selalu happy ini ya, Kak Tony ini. Bagaimana Kak Tony? Kalau untuk saya pribadi, saya lulus dari Asada 2007, sekolah menengah atas kita di Asada. Melanjutkan aku membantu di pondok 1 tahun, habis itu di 2008 baru saya masuk untuk di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti untuk mengambil prodinya Tour and Travel Business Management. Jadi sekarang gelarnya Sarjana Sains Terapan Pariwisata. Luar biasa. Jadi kalau kita butuh guide itu udah nggak repot-repot gitu ya. Boleh kontak. Baik. Atau misalkan kayak kita butuh ke umroh gitu kan, traveling, nah itu kita bisa. Baik, nah ini yang ujung nih Kak Yudi ini, dari wajah-wajahnya luar biasa. Yang selentingannya kemarin saya gelar akademinya sudah PhD ya, cuman masih penasaran, kita dengarkan langsung oleh beliau nih. Iya Ustaz, kebetulan saya baru lulus tahun 2018. Gelar PhD dari Nara Science Institute and Technology di Jepang. Iya. Wow. Setelah itu saya melakukan visiting scholar di Amerika Serikat, di California, UC Davis.
Sebelum saya lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2012 sampai 2014. Sebelum saya lulusan S1 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Di UIN dulu apa, ngambil jurusan apa? Saya ngambil biologi. Biologi. Biologi, lanjut S2-nya di UI di kedokteran. Di kedokteran. Kemudian S3-nya di Nara Institut Sains Teknologi jurusan struktur biologi. Oke. Nggak kebayang disertasinya bahasa apa itu kalau di Jepang gitu ya. Mungkin gini. Tulisannya kayak dikaji terus dong. Tulisan mie. Gimana bacanya ya kan? Ini kebetulan kayak satu angkatan dulu ya waktu di Ya betul. Asiada, Kita ya? angkatannya Demetrik. Gimana ininya? Kita punya champion nih kalau biasa dulu Iya. Iya. Coba dites dulu yelnya seperti apa itu. Demetrik. Duh senangnya. Ini baru dibikin atau emang dari dulu udah seperti Udah ini? dulu. Jadi tuh waktu gini, itu. ceritanya waktu kita gebiar, itu kita kelas 5 atau kelas 2 SMA ya. Iya. Nah, itu tuh kita ada satu guru atau ustadz yang memberikan kita harus ada yel-yel nih gitu. Oh, gitu. Jadi kalau setiap dipanggil angkatan ini harus punya yel-yel. Nah, waktu itu Sasupri kan kita lagi latihan gebiar kelas 5 apa nih gitu kan, Demetrik apa gitu. Habis itu tercetus lah Demetrik, duh seneng. Baik. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Berarti luar biasa. Thank you lah Pak Supri. Ini luar biasa banget gitu, ternyata sudah kandidat dokter dalam waktu dekat. Insya Allah Pak Habibie ini, Kang Abi ini udah dokter juga. Kemudian Kak Heriadi juga sama, Kak Tony yang luar biasa, dan Kak Yudi PhD juga gitu. Baik, ini barangkali audien, pemirsa udah pada penasaran ini. Dulu sesungguhnya pernah merasakan jadi santri. Kira-kira pengalaman apa yang menarik ketika jadi santri dulu? Silahkan Kak Abi. Ya, ada sebenarnya sih pengalaman yang paling menarik adalah aktivitas yang membuat kita tidak berhenti, artinya tidak banyak diam gitu. Betul. Itu seru banget, seperti misalkan kegiatan pramuka. Nah, karena kebanyakan aktivitas itu yang menjadikan kita menjadi pribadi yang juga disiplin, menjadi pribadi yang juga punya tanggung jawab. Nah, gara-gara punya aktivitas yang begitu banyak, ya alhamdulillah akhirnya dengan aktivitas itu saat ini mungkin ada banyak talent yang saya bisa sedikit pelajari. Musik bisa sedikit-sedikit, kreativitas bisa sedikit-sedikit. Itu dapatnya dari mana? Dari Asada. Tapi kira-kira benturan-benturan atau gesekan sama temen pernah juga ya? Waktu itu organisasi sama dia bareng saat kita Saya- kalau pramuka gitu kan bareng, kadang kita kayak Tony sama ya bertiga satu koordinator. koordinator. Ini yang paling bisa cerita tentang gesekan teman ini ya. Wah. Kuncinya di Kak Yudi. Kak Yudi, Oke. nanti kita dengarkan nih ya, kita udah penasaran khususnya gesekannya seperti apa. Baik, berikutnya Kak Yadi ini ya. Kak Yadi ini saat ini sebagai dosen di UIN Banten yang juga ternyata hal-hal yang terkait dengan jurnal dan lain-lain beliau gitu ya. Ini luar biasa kompeten beliau gitu. Pengalaman dulu di pondok apakah juga ada hal-hal yang mengarahkan hingga karirnya di kampus seperti itu, baik sebagai jurnalis ataupun yang lain Kak? Ya. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pesantren ya, pesantren Nurul Asada, yang mana kalau mungkin saya tidak sampai 6 tahun mungkin nggak se-survive hari ini. Dari berbagai pengalaman, kesedihan, mungkin kebahagiaan, kesan-kesan yang luar biasa yang saya alami secara pribadi dan juga bersama teman-teman gitu. Baik itu secara mungkin hambatan finansial ataupun hambatan belajar, pasti itu ada aja gitu. Tetapi hal itu tidak menyurutkan, dan juga alhamdulillah ya bisa sampai 6 tahun itu sudah luar biasa alhamdulillah. Dan mungkin hal ataupun impact dari di pesantren dan juga pada saat hari ini, mungkin yang kita sama rasakan adalah berorganisasi. Di situ kita berorganisasi ya OSPM itu, dan kita juga belajar bagaimana dinamika organisasi, bagaimana kita mengetahui karakter, perbedaan karakter satu sama lain, kemudian kita mengetahui administrasi bagaimana, surat menyurat seperti apa, proposal dan sebagainya. Dan itu pun sangat berkesan dan juga sangat bermanfaat, terutama juga membuat proposal karya ilmiah. Iya, karya ilmiah. Nah, paper ilmiah ya iya. dari kita ya. Itu juga hal yang sangat luar biasa. Di situ
menjadi add value bagi saya ketika sudah lulus, karena ketika kuliah mungkin yang lainnya atau kawan-kawan yang lainnya itu kan belum pernah mengalami bagaimana menulis paper dan juga bagaimana sidang paper. Dan saya waktu itu ya alhamdulillah karena sudah terlatih mungkin ya oleh ustadz-ustadz di sini, dan pada akhirnya ketika ada tugas-tugas membuat proposal, membuat makalah gitu dan sampai kepada skripsi itu ya alhamdulillah sudah tahu basicnya gitu. Dan selain itu juga organisasi sangat luar biasa juga impact bagi saya ketika di OSPM dan juga dinamika di dalamnya, dan sampai kuliah pun aktif di organisasi eksternal dan juga internal kampus. Sempat juga ya boleh disebutkan organisasi eksternal ada, saya ikut di HMI, kemudian di internal saya waktu itu wakil ketua BEM fakultas, kemudian menjadi ketua BEM fakultas juga, dan itu juga tidak luput dari pengalaman ketika di pesantren juga. Dan kemudian bahasa juga luar biasa bermanfaatnya, Arab Inggris itu. Jadi ketika kuliah pun saya kan mengambil prodi pendidikan bahasa Inggris. Jadi sangat luar biasa dorongan dan juga dorongan dan juga tekanan ya, pressure dari ustadz dan juga mudabir itu luar biasa, impactnya luar biasa bagi saya dalam berbahasa Inggris terutama karena saya mengambil prodi bahasa Inggris. Dan sampai saat ini kenapa saya juga aktif di jurnal ataupun bidang research artikel di situ, yaitu mungkin ada impact dari pesantren itu sampai saya menjadi editor, redaktur dan juga reviewer. Editor saya di internasional ada satu, dan juga editor di dalam negeri, reviewer dalam negeri juga. Begitupun penulis juga gitu. Jadi itu memang saya berterima kasih sekali kepada pesantren selama 6 tahun itu. Ya banyak sekali hal-hal yang bermanfaat sampai hari ini. Baik, ini unik ya. Short paper atau makalah di kita tuh sesungguhnya sederhana banget gitu. Kalau dilihat sekarang gitu, oleh antum-antum ini sesungguhnya jauh banget dari sempurna gitu. Hanya seperti itu tapi bisa menghantarkan beliau gitu ya. Dalam otomatis disertasi itu nggak mungkin langsung bisa, tesis itu nggak mungkin langsung bisa, butuh pengalaman yang luar biasa gitu. Bahkan ini Kak Yadi ini selentingan-selentingannya yang masuk ke kami ini, ke saya, kalau pengen jadi guru besar banyak yang merapat ke beliau gitu ya. Ini banyak guru besar yang merapat karena pengen sudah doktor, pengen jadi profesor. Ini gimana biar jurnalnya ini legal dan layak untuk dipublish baik nasional ataupun internasional, seperti itulah beliau gitu. Makanya mudah-mudahan ini menjadi catatan dan juga pelajaran buat pesantren ya. Ternyata makalah ilmiah yang dirasa berat saat itu penting gitu. Nah ini barangkali rada fun ini kalau sama Kak Tony ini gitu, karena beliau rada santai. Kalau di akademisi ya luar biasa lah, apalagi dulu juga latar belakang pendidikan beliau di kampus Trisakti gitu, yang multi ini ya, kalau kita lihat itu multicultural ya, multi apalagi ya kalau di situ ada talent juga, talentnya juga ada ya, banyak artis-artis di situ ya. Sepertinya termasuk beliau juga punya latar belakang ke sana atau pengalaman ke sana. Gimana Kak Tony itu ya, mungkin juga pengalaman di pondok sampai menghantarkan sekarang bisa seperti ini gitu. Hal yang paling mendasar yang menjadi sekarang saya bisa melakukan sesuatu di luar yang apa ya, berdampak impact dalam hidup saya ya, pertama kamu harus ngerasain sih sampai 6 tahun. Karena dengan 6 tahun itu kamu akan belajar dari kelas 1 bagaimana menjadi seorang ya, kita siswa awal gitu kan. Habis itu kelas 2, kelas 3, kelas 4 kita baru menjajaki menjadi organisasi. Apalagi kan ya yang melatar belakangnya sekarang saya bergerak di bidang event ya kan, bikin acara. Nah, itu tuh organisasi pasti bersinggungan. Habis itu kelas 5, kelas 6. Nah, di poin kelas 5 dan 6 ini adalah puncak dari saya meniti karir, itu ada belajar di sana. Dan saya memang ya impactnya dari sana gitu, waktu bikin gebiar santri ya kan, terus gebiar kelas 5 ya, bagaimana seorang santri baru gitu loh. Ya maksudnya tuh kita nggak tahu apa-apa. Biasanya kan ya emang banyak orang tahu ya namanya santri cuma ngaji gitu kan, ngaji belajar cuma kitab, tapi enggak loh, ternyata di modern ini saya mendapatkan hal baru gitu. Wah,
saya diajarin gimana cara bikin pagelaran seni, saya diajarin gimana acting, saya gimana diajarin fotografi, kemudian membuat proposal. Ya tentu saya terima kasih sama Pak Yai, apalagi ketika kita mempunyai dana paling bengkak ya kan. Saat itu kan ingin nggak kita akhirnya dipangkas semua. Orang mungkin mikirnya ya udahlah pagelaran seni itu harusnya mewah-mewah gitu kan. Enggak loh, Pak Yai mengajarkan kita, kamu kalau memang sudah baik dan kamu sudah menjadi artis di situ, orang mau gimana kamu, itu dia akan melihat kamu ya kamu artis gitu. Maksudnya kita belajar di situ membuat satu acara gitu kan, nggak ada dana, nggak ada apa, kata Pak Yai, ya kamu kegunain lah dengan source ini, jangan manja gitu kan. Nah ya sekarang berimpact besar di karir saya ketika saya mau bikin acara gitu di luar, ya saya coba perhatikan ini bener nggak segini gitu loh. Ingat gitu kata beliau kayak, buset nih budget besar banget gitu kan, masa cuman begini aja. Kita ingat pertama kali Gebiar kelas 5, panggung doang didanain sama beliau, abis itu kita ya kagak ada background amat gitu kan, tapi acaranya menarik, beliau ajarin kita, ini cerita kamu, yang harus penting tuh ceritanya, bukan panggungnya, ngapain panggungnya. Itu inget sampai sekarang, saya sangat terima kasih sama Pak Yai. Apalagi dari situ aku jadi belajar gitu ketika pas lagi event, oh ya ini nggak boleh nih sebengkak-bengkak ini gitu loh. Artinya kita harus, ya namanya semua orang event ya, kalau kita tanya di luaran sana ya gimana caranya, kita harus reduce dari operational cost si event tersebut gitu kan. Kita harus gimana pendekatan dengan si artis gitu, talent. Kalau di sini kan ya karena teman ya kan, maksudnya kayak organisasi, ayolah kamu jadi acting ini, apa value-nya? Gratis. Kenapa bisa gratis? Temen. Nah gimana? Nah itu tuh yang diajarin sama Pak Yai, kayak ini bisa ini si ini bisa, ini si ini bisa, ngapain hire orang, ini kenapa harus banyak-banyak, nggak usah, yang penting acaranya. Di situ saya baru tahu, oh inti dari event itu acara. Yang sekarang saya bergelut ya di dunia itu, walaupun banyak, maksudnya kita harus punya kos besar, enggak dong. Di pesantren itu diajarin banget kita bikin event. Jangan nggak cuman ngaji, nggak cuman belajar begitu aja di kelas, yang di luar ya, maksudnya ekstrakurikulernya itu jalan. Tentu saya terima kasih sekali lagi sama Pak Yai dan pesantren. Baik, istilahnya kalau saat ini sudah sering ketemu sama artis, sudah biasa, santai biasa gitu ya. Gitu, jadi nggak, kalau dulu kan kesannya itu kayaknya susah banget untuk bisa ketemu sama artis gitu ya. Sekarang malah yang bikin event untuk mendatangkan artis ya Kak ini, gampang lah itu. Subhanallah, luar biasa. Ini penasaran yang paling ujung nih, kalau secara karir akademis lancar banget ini ya. S1 UIN Jakarta, kemudian S2 di kedokteran UI gitu loh. Kita kalau ngobrolin di Asada tuh di pondok itu, di mana kuliah? UI gitu loh. Padahal siapa yang bisa masuk UI gitu? Cuma beberapa anak yang bisa masuk ke sana dari alumni kita gitu. Tapi ini pionirnya itu ya adalah Kak Yudi ini, bahkan bisa merampungkan PhD-nya di Jepang gitu. Saya kebayang kayak dulu di pondok kelasnya juga yang terbaik gitu, kayak selalu juara 1 sepertinya di pondok. Baik, pengalaman akademisnya seperti apa di pondok dulu? Terima kasih Ustadz. Sebenarnya saya berterima kasih Ustadz, ini ketemu sama Ustadz lagi gitu kan. Karena memang waktu minggu pertama saya masuk pondok itu udah nggak betah ya kan. Karena dulu di SD itu udah settle lah di rumah, dimanja lah ibaratnya. Kemudian saya nangis pengen pindah waktu itu, tapi Ustadz Barjun bilang tahan dulu gitu. Yang saya pelajari ada 3 hal penting di pesantren yang itu nggak bisa didapat kalau kita nggak pesantren 6 tahun itu. Oh gitu. Yang pertama itu adaptif, yang kedua itu daya juang, yang ketiga, yang terakhir diplomasi. Ya, jadi menurut saya tuh saya agak sulit sekali kalau misalnya kita mau bahas gimana sih cara kita beradaptasi. Bayangin ada seorang Yudi waktu itu umur 10 tahun masuk ke pesantren yang sama sekali saya blank, nggak tahu gitu ya. Kemudian saya mulai beradaptasi, saya mulai bisa berbaur waktu itu sama Tony juga satu kamar sama saya. Semua tuh ada gesekan. 204 ya. KTB, terima kasih KTB. itu daya kita adaptif. Karena saya pernah belajar biologi bahwa yang menang itu adalah bukan yang paling kuat atau yang paling cerdas, tapi yang menang selalu yang paling adaptif. Nah, itu pesantren ngajarin itu besar banget kepada diri saya. Kemudian yang kedua daya juang. Saya sering banyaklah pelanggaran, banyaklah seru-seruan gitu ya. Diplomasi juga sama, juga diambil dari daya juang itu. Jadi dalam riset Ustadz, dari 1000 berhasil 1 itu udah banyak. Saya pernah bikin riset 32.000 kali ujian.
uji tes. Dan itu baru berapa berhasil. kali tadi? 32.000 32.000 kali. 32 kali riset untuk struktur salah satu obat di diabetes. Ketemu di satu kali. Itu sebenarnya kalau kita nggak punya daya juang, persistensi kita dari pondok ya. Kalau di pondok kan bayangin kita mau kita makan apapun kita bisa gitu. Jadi daya juang dan untuk misalkan kita, kalau saya memang dulu senang belajar gitu ya, lebih suka gitu. Daya juang itu emang nomor satu, yang kedua dan nggak bisa dipelajari. Yang terakhir, saya belajar banyak diplomasi memang, terutama karena ini KKOR nih, ini juga KKOR dan saya angkuset waktu itu. Angkusetnya Harus mencoba berdiplomasi ya, antara dua kepentingan. Kemudian saya juga, memang kalau menurut saya yang paling berhasil itu yang orang yang bisa bersiul. Bersiul itu artinya bisa memenangkan banyak pihak. Seperti itu sih Ustaz, kayaknya 3 hal penting yang saya dapat dari pesantren ini. Ya baik, ini menarik ya. Jadi tadi hanya bisa ditempuh dalam waktu 6 tahun ya. Kalau hanya 3 tahun sepertinya nggak mungkin gitu kan. Perlu improve lagi sih sebenarnya. Ya. Perlu improve lagi. Tadi pengalaman Kak Tony, Kak Yudi, Kak Yadi, Kak Habibi, ternyata memang justru puncak pengalaman didapat itu di kelas 4 dan kelas 5 seperti itu, ataupun kelas 5, kelas 6. Kelas 4 sudah ada kegiatan-kegiatan perbaksos. Kemudian di kelas 5-nya sudah ada GB itu ya, dan juga sudah sudah masuk ke kegiatan-kegiatan yang sifatnya keorganisasian gitu ya. Dan puncaknya tuh di kelas 6 ada penulisan makalah ilmiah, kemudian teaching practice ya. Kemudian juga untuk tahfidz Quran dan bahkan initiation camp yang sifatnya kemasyarakatan gitu. Kak Abi ini gitu ya, ternyata selain akademisi juga sebagai penulis buku gitu ya. Bahkan sudah beberapa karya bukunya dipublish dan udah bisa dikategorikan bestseller kayaknya untuk level ini gitu. Barangkali perlu diceritakan Kak Abi seperti apa? Iya, kalau kilas balik jadi penulis sih sebenarnya ya karena didasari dulu itu aktif kita tuh di jurnalistik kan? Jurnal. Nah dulu itu pernah aktif di pesantren itu di jurnalistik. Oh dulu udah ada juga pas ya? Pas kelas 3 juga. Namanya GMI? Bukan. Bukan ya? Jurnalistik aja kali ya? Jurnalistik? Oh iya. Ngurusin buletin Jumatan. Oh iya, baik. Dari situ sebenarnya udah mulai suka nulis, mulai suka baca, tapi karena kemudian masuk ke kampus ya mulai terbiasa. Nah, waktu itu di 2008 ada kawan yang ngajak yuk bikin penerbitan bareng. Nah dari situ mulai ya kalau punya penerbit sendiri ya kenapa nggak nerbitin sendiri buku gitu, ada kesempatan. Dari situ mulai coba ya alhamdulillah 2020 tembus juga di penerbit mayor. Mudah-mudahan bisa jadi bestseller sebulan ini 1000 eksemplar. Wah luar biasa ini, baik. Tadi sudah diceritakan terkait dengan pengalaman organisasi di pesantren. Apakah ada hubungan ya pengalaman yang sudah didapatkan di pesantren tadi dengan pengalaman akademis kampusnya ini? Baik entah di level bachelor atau magister atau PhD-nya gitu. Dari Kak Yudi ini yang paling ujung ini gitu. Sebenarnya tadi kembali ya Soter. Apa-apa yang kita dapat dari bentuk pesantren itu memang secara di luar kemampuan kita tuh terinstal gitu. Kapasitas dan kapabilitas kita buat memenangkan banyak gesekan dinamika sosial di masyarakat ataupun di organisasi. Saya pernah aktif di BEM, kemudian juga saya ikut HMI sama Kak Heryadi. Wow. Saya juga pernah jadi Tanfiziah Nahdlatul Ulama se-Jepang. Wah, luar biasa. Tanfiziah Nahdlatul Ulama. Ini nggak di Indonesia ya? Iya. Di Jepang. Namanya PCINU. Nah, itu memang banyak gesekan, terutama waktu saya jadi menjabat Tanfiziah itu ada 0102 yang waktu itu ramai ya. Dan itu seru, kayaknya saya nggak tahu kenapa bisa mendamaikan win-win solution antara 0102 tapi lebih banyaknya mungkin itu kayak daya diplomasi yang terinstal ya di sini. Gimana misalkan Habibi sama Tony waktu itu berantem terus saya mendiplomasi mereka berdua gitu. Itu juga hal-hal kecil sederhana tapi itu adalah first step. Idealis. First step dari awal, kemudian saya belajar banyak hal gitu. Oke, untuk memenangkan banyak pihak harus seperti ini itu nggak bisa dipelajari langsung ataupun secara teoritis. Kayaknya itu terinstal aja gitu. Oh iya.
Jadi udah automatically gitu ya dari ketika di sini dulu gitu ya, bahkan sampai di level internasional pun ternyata mampu gitu ya, karena dari pengalaman di pesantren gitu. Ya Kak Tony? Kalau saya mungkin yang nonton YouTube ini, di pesantren itu ada namanya muhadoroh. Muhadoroh itu apa ya, kita speech di depan teman-teman kita harus speech ya? Iya, public speaking ya, kita harus bisa membawa suatu materi gitu kan, menarik gitu, cuma tidak hanya menghafal, artinya tuh kita harus tahu isi materi tersebut, dan atau ada guidance-nya gitu kan. Kita sama kakak kelas kadang kan diperiksa dulu kan, habis itu nah ini akhirnya impact ke akademis aku tuh waktu itu jadi tour leader, karena kan saya di pariwisata nih, kita di Trisakti itu ada namanya guiding. Guiding itu kan kita jadi dalam satu bis gitu, Ustaz. Nah aku berdiri di depan bisnya gitu, namanya tour guide, kita harus menerangkan. Itu kalau mungkin ya saya tidak belajar muhadoroh tuh gugup-gugupnya mik kan gitu kan, apalagi bis itu jalan gitu tuh, pasti kayak nah ya, terus teman-teman kayak bilang, kok lu biasa aja gitu, maksudnya kok kamu biasa aja ya gitu, maksudnya di depan bis. Ya dalam hati, ini mah muhadoroh juga berapa kali gitu kan diulang-ulang, bahkan dari kita waktu kelas 1 memang sih terima kasih banget ya dengan kakak-kakak yang dulu maksudnya pernah membimbing kami gitu. Dari kelas 1 kita cuman ya mufrodat lah ya kan, tahtal maudu ya, pil pasli gitu kan, sekedar pil pasli, padahal orang mungkin yang nonton YouTube pil pasli itu kayak di dalam kelas kita vocabulary menceritakan kayak ini tisu apa bahasa Arabnya, terus ini meja apa gitu kan, ini kursiun itu apa, padahal cuma sekedar itu. Sebenarnya bukan itunya, tapi kita kayak berdiri tegap, tidak boleh guduk gitu kan. Ada kakak kelas kita nih di sebelah kiri nih, kalau dia gugup tuh kayak ayo senyum loh. Dan itu akhirnya berimpact ketika aku lagi tuh guiding gitu kan, ketika menjelaskan kota Jakarta ke pariwisata gitu, maksudnya ke wisatawan yang asing datang ke Indonesia, kita kan menjadi pintunya gitu kan, maksudnya jadi kita frontliner di situ kan. Kalau kita gugup dia kayak orang Indonesia tuh gitu ya gitu, gugup-gugupan. Enggak, aku akhirnya belajar dari itu, terima kasih banget muhadoroh melatih itu. Dan itu ya 6 tahun sih harus dirasain. Meskipun dulu mungkin kelas 1 gemetar juga ya waktu di hadapan audien itu. Kita masih ilmu hafal lah ya dulu waktu muhadoroh apa sih sebenarnya. Apalagi sekali istimbat. Yang paling mungkin teman-teman pesantren hafal banget awalan hayabina. Awal hayabina itu udah trademark lah, nggak mungkin berubah. Baik, jadi hayabina udah menjadi thank you God. Udah pasti itu. Nggak first of all gitu. Baik, baik Kak Yadi, gimana nih kalau kaitannya pengalaman akademisnya berkaitan dengan pesantren? Iya, pesantren ya akhirnya berhubungan dengan kampus yang saat ini mungkin di Kak Yadi. Boleh sedikit cerita, saya itu di pesantren selama 4 tahun tuh nggak betah sebenarnya. Lama juga. Kelas 1 sampai kelas 4. Cuman karena alhamdulillahnya orang tua itu punya prinsip kalau anaknya suka pindah-pindah itu nggak bakal pinter. Jadi kalau pindah-pindah sekolah itu nggak pinter gitu kan. Makanya mau kamu nangis, mau kamu apa, ya udah tetap di sini karena kamu pertamanya udah di sini. Kalau nggak 6 tahun ya sayang gitu. Mungkin kalau misalkan ketika itu orang tua sudah ya udah kamu pindah gitu kan. Mungkin beda lagi, beda kebiasaan, beda juga hal-hal yang beda lah pastinya karena di pesantren dan di luar. Ya alhamdulillahnya dari tadi katakan jadi adaptif tadi ya. Kita berusaha untuk mengadaptasikan diri dari pengalaman di pesantren selama 6 tahun itu. Pada akhirnya ketika kuliah saya mencoba untuk ayolah coba ada organisasi. Toh saya juga di pesantren juga berorganisasi juga di OSPM waktu itu. Makanya saya berorganisasi, pertama jadi anggota, kemudian sempat juga kan tadi dicalonkan lah waktu itu di BEM fakultas. Ya alhamdulillah jadi waktu itu. Disitulah mungkin tergali hal-hal yang baru saya dapatkan, tapi pastinya hal tersebut tidak terlepas dari pengalaman waktu di pesantren gitu. Sampai detik hari ini hal-hal yang mungkin berkaitan dengan gesekan ataupun apa itu kan kita di pesantren juga dulu kan pasti ada lah antar teman itu ada. Itu kita rebutan sendok piring, nah dan sampai pada saat ini pun ada gitu. Itu kan seperti sisi politik sebenarnya, gesekan seperti itu yang saya rasakan. Jadi ketika ada hal beda pendapat dengan akademisi yang lain itu sudah
sudah tertanam dan mentalnya itu sudah tertanam. Jadi nggak kaget lagi Nggak ya? kaget lagi. Tadi kayak pelajaran yang penting nih buat para wali santri, ketika anak sudah memutuskan di sini, jangan dibiasakan untuk pindah, jangan diikuti untuk pindah gitu ya. Ini catatan yang barangkali juga menarik buat wali santri ya, entah di pesantren manapun ya, kalau sudah putranya memutuskan di pesantren itu dengan kesepakatan, ini berarti harus betul-betul komit dengan keputusan itu gitu, karena nanti akan membawa efek yang tidak baik ketika selalu diikuti seperti harus itu finish sih start. Intinya ketika kita mulai start harus finish. Jangan pernah nggak finish, karena kamu nggak tahu di finish itu ada apa. Setelah habis finish kita dapat pelajarannya gitu. Ini bagus juga. Good point. Nah, ini pengalaman akademis barangkali Kak Habibie yang belum ini kan, dan ini kayak pengalaman beliau ini luar biasa ya, karena ternyata tidak hanya di kegiatan kepramukaan, di organisasi yang lain juga beliau sangat aktif gitu. Gimana Kak? Ya sebenarnya bermula pada saat keinginan kuliah di Jakarta waktu itu, di UIN Syarifudin Jakarta. Alhamdulillah sebenarnya lulus di jurusan ekonomi Islam atau ekonomi syariah dulu, saya lupa. Ya. Dan sempat lulus juga di UPI, tapi jurusannya agak lumayan nyentrik, tata boga waktu itu. Oh, tata boga. Ya, tapi karena dilandasi dengan suka masak. Tapi karena saat itu ya orang tua meridoinya untuk lanjut kuliahnya di dulu namanya IAIN SMA Banten, sekarang sudah jadi UIN. UIN ya. Nah, di pendidikan bahasa Arab. Karena basic orang tua juga pendidikan, pengen ada salah satu anaknya itu bergerak di pendidikan. Ya sempat ngambek sih sebenarnya 1 minggu, tapi ya alhamdulillah ternyata apa yang diridhoi oleh orang tua mengantarkan saya bisa sampai lanjut ke magister setelah menamatkan S1 selama 4 tahun di jurusan pendidikan bahasa Arab. Nah, yang menarik pada saat mengambil magister itu sebenarnya orang tua belum tahu saya ikut tes S2. Saya hanya diajak kakak tingkat. Nah, kakak tingkat yang ngajak saya nggak lulus, saya lulus. Wah, ini tanpa itu yang menarik gitu. Nggak izin dulu waktu itu sesungguhnya ya. Ya, akhirnya dikabari, alhamdulillah, dan cukup cepat juga, nggak terlalu lama, hanya sekitar 5 semester saya menamatkan pendidikan magister di Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarifudin Jakarta. Islamic Studies dengan konsentrasi sebenarnya basicnya ke Ta'lim al-Lughah al-Arabiyah. Ta'lim al-Lughah al-Arabiyah. Nah, pada saat itu sebenarnya tidak punya keinginan untuk lanjut ke doktoral di tahun 2015. 2015 awal tuh saya melangsungkan pernikahan, dan istri pada saat setelah menikah sama saya itu ngomong katanya mau lanjut S3. Nah, ada kesempatan belum mengambil ijazah S2. Sengajalah main ke kampus lagi tuh. Main ke kampus lagi sengaja. Ketemu waktu itu saat itu dengan Dr. Yusuf Rahman yang saat ini menjadi dekan di salah satu fakultas di UIN Jakarta. Dekan Usuluddin kalau nggak salah. Nah, beliau bertanya, kenapa nggak lanjut aja? Nah, saya tahu infonya bahwa angkatan pada saat itu sudah melakukan tes penerimaan mahasiswa baru untuk doktoral. Nah, kemudian sama Pak Yusuf Rahman coba komunikasi. Nah, waktu itu saya diantarkan ke Profesor Aziumardi Azra, yang sempat menjadi rektor beliau. Waktu itu pada saat saya masih kuliah S2, beliau jadi direktur sekolah pasca sarjananya. Betul. Nah, dari memo beliau, alhamdulillah saya masuk di program doktoral Islamic Studies pengkajian Islam tanpa tes. Jadi langsung masuk, tercatat sebagai mahasiswa. Saya menariknya pikir memonya itu Prof. Aziumardi Azra. Prof. Aziumardi Azra. Ini pengalaman yang luar biasa untuk bisa ketemu Prof. Aziumardi Azra sebagai direktur Pasca saat itu. Ternyata beliau malah merekomendasikan antum untuk lanjut program doktoral. Ya. Dan saat ini sudah tinggal sidang aja nih Kak ya? Ya Allah, mohon doa harus pecah telur doktoral. Amin, mabruk nih, subhanallah, mabruk. Ini ya, jadi dalam waktu dekat beliau sudah labeling doktor tidak pakai dalam kurung C lagi, sudah dihilangkan C-nya, ya udah legal doktor gitu ya. Nah, ini menarik lagi, kayaknya menjadi sebuah persaingan buat satu marhalah gitu ya, karena waktu itu barangkali Kak Yudi yang sudah PhD ini gitu yang bikin panas temen-temen gitu, akhirnya Kak Yadi pun juga semangat untuk tidak mau kalah lah, karena konteks kita adalah kalau pesantren itu fastabiqul khairat gitu ya, berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Kak Yadi gimana pengalaman akademisnya ini kan? Ya, terima kasih.
yang tadi di awal saya sampaikan, S1 saya berorganisasi. Dari situ dimulailah kita mengetahui bagaimana cara dinamika kehidupan sosial, politik dan sebagainya. Kemudian saya tidak puas dengan hanya S1 waktu itu, karena saya pikir tidak cukup hanya di jenjang itu saja, karena S1-nya di saya kebetulan sama dengan Abe di IAIN SMA Banten. Saya mengambil prodi bahasa Inggris. Dan kemudian S2 saya mengambil prodi yang sama pada master program pendidikan bahasa Inggris di UNJ. Dan sangat banyak juga sih hal-hal yang menurut saya berkesan bagi saya, karena saya kuliah S2 itu tidak murah, tidak murah, dengan biaya yang luar biasa. Dengan biaya yang luar biasa juga. Saya hanya minta izin kepada orang tua hanya satu, doa restu saja. Saya tidak minta untuk biaya atau apa ke orang tua khususnya, karena orang tua juga kan single parent. Kebetulan saya juga dari pesantren sampai kuliah itu saudara. Jadi saudara itu sudah seperti orang tua, khususnya ya anak satu dan kedua itu yang membiayai saya. Terlepas dari walaupun saya dibiayai oleh saudara, tapi saya juga tidak sekonyong-konyong enak diminta ataupun apa minta ditransfer seperti itu. S2 dengan biaya yang luar biasa, pada akhirnya saya berkomitmen untuk sambil bekerja, dan pada akhirnya hal yang berkesan mungkin ketika S2 itu saya jajannya 10.000. Wow, S2 jajan 10.000 per hari. 10.000 per hari di Jakarta. Masih terasa kayak di pondok aja gitu ya. Betul. Dan kayak pengalaman di pondok ya yang bisa menghantarkan Kak Yadi seperti itu gitu ya. Ya karena saya juga berpikir orang tua sudah nggak ada yang laki-laki, dan dari siapa lagi biaya gitu kan. Sedangkan saya ingin sekolah lanjut terus gitu, nggak terputus sampai SMA saja atau untuk pesantren saja. Nah di S2 itu bagaimana caranya sih saya bisa jajan ataupun makan itu sehari 10.000. Dan dikalkulasi saya minggu itu hanya 100.000. 50.000 saya untuk bolak-balik Jakarta Serang, untuk biaya transportasi bis dan juga metro mini 2525 waktu itu, jadi 50.000, dan juga sisanya untuk makan. Kebetulan karena dari pengalaman luar biasa di pesantren juga di waktu S1, saya dekat juga dengan nenek. Waktu itu saya punya nenek angkat. Gimana caranya saya harus bangun subuh dan ke rumahnya, kalau mau bisa sehari itu 10.000. Jadi saya waktu itu beli orek, kemudian kerupuk, kemudian tongkol itu saya bagi 3. Luar biasa. Jadi gimana caranya bisa? Bagaimana kalau sedih? Istirahat siang bagaimana? Kan kalau di kantin luar biasa mahalnya. Saya istirahatnya di mana? Di perpus. Di perpustakaan, istirahat sampai menunggu jam masuk. Dan bagaimana untuk air? Kan air lumayan juga 5.000. Luar biasa juga. Uang saya kan habis nanti. Jadi saya itu sampai dari kosan itu bawa 2 botol kosong. Saya bawa ke kampus, saya izin ke staff untuk ngambil air di dispenser di staff tersebut. Luar biasa. Sungguh Laskar Pelangi ya Anda itu ya? Iya. Sangat Laskar Pelangi sekali. Iya. Jadi saya bawa itu sampai kuliah pun saya kan malam pulangnya gitu. Saya biasa bekal kalau orang-orang teman-teman itu di kantin, saya makan di lorongan lift itu kan ada. Saya di tangga itu makan. Kalau teman-teman di kantin, saya di situ. Yang penting waktu itu ketika kuliah, yang penting perut itu keisi. Mau banyak mau enggak, yang penting keisi. Udahlah, yang penting keisi aja. Karena sesungguhnya kecerdasan bukan dari kenyang tadi ya. Ternyata karena pembiasaan otak kita aja dibiasakan dengan masukan-masukan seperti itu. Bahkan nih Kak Yadi ini yang luar biasa. Kemarin saya dapat status beliau itu menjadi keluarga besar dokter. Kakaknya itu kalau nggak salah dua-duanya dokter ya. Bahkan termasuk mertuanya pun juga dalam waktu dekat profesor dan guru besar beliau gitu. Iya. Makanya ini luar biasa yang pengalaman yang kita dapat dari Kak Yadi ini, dan itu berangkat dari pesantren kita As-Sa'adah gitu. Kak Tony, bagaimana Kak Tony? Kalau pengalaman saya selesai 2007 mentamatkan SMA saya, yaitu tadi saya harus membantu pesantren karena saya masih belum tahu tuh gimana mau kuliah. Bingung ya mau kuliah karena
saya belum terbayang apa yang mau saya ambil. Akhirnya saya ngobrol dengan salah satu ustadz ya kan, waktu itu sama Pak Murtado juga, terus Pak Dwi sama Pak Beben gitu. Ya tentunya kita nggak boleh jauh dari ustadz ya kan. Dari situ akhirnya saya coba gali apa kemauan kamu gitu. Akhirnya kita tidak boleh ikut teman. Habis itu saya searching, wah saya suka pramuka, jalan-jalan gitu ya saya ambil, pariwisata saya ambil. Akhirnya 2008 saya masuk. Itu jalur beasiswa juga, ada jalur bahasa saya ambil, dan ya alhamdulillah kita dapat, cuman uang muka saja tidak bayar, tapi semesternya tetap aku bayar. Walaupun itu bantu sama papa juga sih, artinya nggak full papa yang bayar, harus kita tuh harus mandiri gitu. Di pesantren pernah diajarin mandiri. Terus bayangin coba, saat aku baru masuk ke pariwisata, baru nggak pernah belajar di pesantren itu apa pariwisata. Ya ekstra untuk mendapatkan gelar dari sarjana sains terapan itu saya ekstra gitu. Pagi belajar, selesai kuliah, ya siang, habis itu ya sore aku belajar lagi gitu loh, baca lagi, karena ya kita nggak pernah belajar gitu kan, dan nggak boleh ngeluh lah dari situ. Selesai 4 tahun. Ya alhamdulillah, habis itu baru meneruskan karir. Dari situ sebenarnya pengen S2 kan, cuman ya nggak bisa S2, ya harus bantu karena orang tua kan sudah meninggal ya. Papa akhirnya saya bantu adik-adik gitu, kayak ada 3 adik saya yang saya harus perjuangkan juga gitu. Jadinya tetap harus masuk pesantren. Kenapa? Balik lagi ke pesantren untuk keluarga saya. 1, di sana kamu banyak belajar hal di pesantren, tentunya tidak kita bisa dapat di luar, dari kemandirian, terus kita organisasi, terus ya problem solvingnya itu harus sendiri gitu, self solving gitu kan gitu. Itu sih Ustaz. Wah, luar biasa. Ini yang paling ujung nih, kemarin selentingan kedenger ya, katanya dalam waktu dekat mau ke Madrid, Spain, Spanyol gitu. Saya nggak kebayang untuk bisa ke Spanyol ini sebenarnya modal bahasanya apa. Amerika sudah, Jepang sudah, sekarang Jepang, Spanyol ya. Coba bagaimana Kak? Iya. Sebenarnya Spanyol ini setelah COVID, sebenarnya waktu itu bulan Oktober saya diminta untuk ikut kerja ya di salah satu perusahaan farmasi waktu itu, Kalbe Pharma, untuk jadi senior scientific manager. Waktu itu sampai bulan Desember, waktu itu saya juga diminta untuk bantu COVID ya. Kemudian akhirnya karena rutinitas itu banyak ya, dari pagi saya nggak tidur sampai jam 2 gitu setiap hari. Jadi akhirnya saya keluar dari Kalbe Pharma waktu itu, dan sekarang sampai saat ini jadi konsultan tetap untuk Kalbe Pharma untuk COVID sebenarnya. Nah ini juga sama, kita mau membuat vaksin di Madrid itu berbasis monoklonal antibody, salah satu sistem gitu. Nah ini saya apply ke sana, kemudian diterima. Dan ini ada tawarannya memang 2 tahun untuk untuk melakukan riset itu gitu. Tapi memang terlepas dari situ, mungkin kelihatannya seorang Yudi itu 2010 lulus langsung masuk S1 UIN, kemudian langsung S2 UI, S3 di Jepang, kemudian ke Amerika, terus balik lagi ke luar. Itu masalahnya yang paling berat kelihatannya memang itu nggak kelihatan. Jadi yang berat-beratnya itu ya kita alami sendiri. Percobaan riset yang nggak pernah habis ya, keberhasilan itu kecil sekali, dan itu ya kita hadapi sendiri. Saya masuk lab biasanya jam 7, keluar biasanya jam 2 malam kalau waktu di Jepang. Jam 7 pagi? Jam 7 pagi, keluar jam 2 malam. Dan itu terjadi selama lama sekali gitu, dan itu saya menikmati karena memang passion di situ. Memang orang-orang melihat bahwa wah Yudi ini mulus-mulus aja jalannya gitu, tapi di balik itu memang nggak ada yang instan, memang semuanya harus berjalan. Dan saya rasa itu saya dapat dari pondok. Disiplin itu memang terbangun dari pondok gitu. Saya rasa itu saya berterima kasih gitu. Bahkan waktu saya S3 saya pernah mentok ya, rasanya kok percobaan saya gagal terus. Waktu itu saya datang ke pesantren, saya datang ke Ustadz Mujib, saya minta nasihat, saya ke Ustadz Marjun untuk minta nasihat, walaupun saya nggak cerita apa obstacle saya waktu S3, tapi dari situ saya punya semangat lagi. Saya pulang ke Jepang lagi, dan waktu itu langsung berhasil. Mungkin itu juga ada doa-doa Ustadz waktu itu. Saya lulus waktu itu. Yang paling perih dalam hidup saya adalah anak saya lahir prematur, ada infeksi paru di sebelah kanan waktu itu, dan harus masuk NICU, dan itu satu bulan 40 hari itu 1 hari 7 juta biayanya. Dan saya di Jepang? Di Jepang. Dan saya nggak tahu harus gimana, tapi saya ingat kata-kata Ustadz Mujib.
kalau pemuda yang nggak punya keberanian itu punya apa lagi gitu. Yeah. Jadi waktu itu saya bilang ke bagian imigrasi, saya kesulitan, saya nggak bisa pulang, saya nggak punya uang gitu. Akhirnya imigrasi bilang ke profesor saya, pembimbing saya waktu itu, profesor saya bilang semuanya di cover sama saya. Wah, luar biasa. Saya boleh pulang waktu itu. Tapi itu benar-benar nasihat bahwa memang masih muda, punya keberanian, nekat gitu ya. Terus diplomasi pastinya, terus adaptif juga di Jepang. Semua itu nggak instan. Saya beberapa kali ditolak memang lamaran untuk masuk S3 pasti banyak ya, saya banyak ditolak S3, tapi akhirnya saya dapat di Jepang. Kemudian saya juga postdoc ini saya udah 3 kali gagal sebenarnya karena COVID. Jadi pernah sempat di Amerika udah diterima, di Jepang juga sudah diterima, tapi semuanya gagal gara-gara corona. Tapi di corona itu juga saya dapat rezeki ya, karena waktu itu saya ditelepon sama direktur Kalbe Farmanya langsung. Jadi mau nggak? Karena waktu itu saya 2014 pernah bergabung di Kalbe. Jadi kamu mau nggak untuk memimpin Kalbe waktu itu untuk diagnostik pertamanya ke kami gitu. Tapi dengan artinya apa sih sebenarnya? Saya mau cerita bahwa segala sesuatu nggak berjalan mulus sebenarnya di belakang, dan santri itu punya kekuatan persisten. Jadi jatuh, berdiri lagi, jatuh, berdiri lagi, jatuh, berdiri lagi. Itu sih yang nggak bisa didapat dari tempat lain. Mantap. Itu dari Asada. Ini Subhanul Yaum Rijal God. Betul. Artinya itu banyak yang nggak tahu ya kan, kita harus ngerti untuk apa tuh. Pemuda hari ini tuh akan jadi Rijal besok. Betul. Bahkan kalau yang saya dengar dari kakak saya, Kak Mario Teguh, itu orang-orang yang berhasil sekarang itu adalah para pekerja keras 20 tahun yang lalu seperti itu. Ini yang terakhir melihat waktu ini. Kira-kira pesannya apa buat santri-santri kita? Ya, santri kita dan barangkali juga buat seluruh santri di seluruh penjuru Nusantara gitu. Gimana ini dari Kak Abi dulu lah. Kak Yudi boleh? Oke, biar bagus. Biar cepet ya. Karena waktunya udah sangat singkat. Saya pengen santri itu menemukan ikigai. Ikigai itu jiwa di mana dia senang bekerja di situ, dia senang untuk menjadi sesuatu, satu peran penting. Karena kita nggak bisa punya peran banyak. Saya nggak bisa jadi misalkan peneliti juga jadi kiai kemudian jadi apa? Orang akan fokus sama peran itu di masyarakat. Pesan saya Ganbate Kudasai itu sih. Apa? Ganbate Kudasai. Ganbate Kudasai, bukan Soto Kate Kudasai. Oke, baik. Kak Tony. Pesan dari saya ya, apa yang kamu sudah mulai di pesantren, artinya dari kelas 1 kamu harus finish di kelas 6. Apapun tantangannya, kamu harus ngobrol. Tentunya pasti ada solusi di sana, banyak pembelajaran. Ketika kamu finish, kamu akan tahu, oh ini toh yang diarti-artikan itu nantinya kemenangan. Oke, luar biasa. Kak Haryadi. I suggest for us, there is only one thing that makes a dream impossible. Was that the fear of failure? The fear of failure. The fear of failure. Oke, good. Jadi kalau kita takut gagal, nggak akan pernah mendapatkan. We can't reach our dream. Oke, luar biasa. Kak Abi ini pakai bahasa Arab tentunya nih. هذه الجملة القصيرة للطلبة خاصة في معهد السعادة العصري. إن تجتهد تنجح. Kalau kamu bersungguh-sungguh, kamu berhasil. Contohnya, in tajtahid tanjah. Kak Yudi, yajtahid tanjah. Kak Tony, yajtahid yanja. Kak Yadi, yajtahid yanja. Wa kullana sayajtahid wa sayanja. Insyaallah. Subhanallah, masyaallah, amin. Yang jelas ini akan senantiasa menjadi, kalau bahasa Jepangnya itu tomodachi. Hai, gitu ya, sahabat karib gitu ya. Baik, pemirsa nih yang luar biasa ini, sesungguhnya pengen kita akan kupas tuntas ya terkait dengan alumni kita ya, apa kata alumni ini. Cuman mengingat waktu yang begitu singkat, insya Allah lain waktu kita akan hadirkan alumni-alumni yang lain yang terbaik lagi ya dalam event yang sama. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh para alumni-alumni The Matrix ini ya, yang luar biasa sukses ya, meskipun sesungguhnya masih banyak dari marhalah mereka yang sukses, tapi yang kebetulan kita hadirkan sore ini mereka ya insya Allah akan memberikan manfaat buat kita. Yang terpenting barangkali kita dalam prinsip pesantren itu adalah ijhad wala taksal wala takun ghafilan fanadamatil ubal lima yatakasal. Itu yang penting. Bahkan kalimat ini yang ketika awal banget masuk pesantren ditegaskan itu adalah manjada wajada, seperti itu ya. Jadi manjada wajada ya. Itu barangkali yang terpenting paling akhir, barangkali
pesan buat alumni Asadah apa ini sebelum kita akhiri? Para alumni ya, terutama barangkali yang masih baru-baru gitu ya, untuk ke depan seperti apa? Siapa dulu nih, Ustaz? Ayo boleh, siapa dulu? Oke. Kalau pesan saya sih, saya punya keyakinan bahwa pondok itu seperti kompas. Jadi kalau kita perahu terus berjalan gitu ya, kita nggak tahu arah kemana. Saat kita tersesat, pulang dulu ke pondok. Pondok itu nggak melihat kita sebagai siapa, seorang Yudi, seorang Tony gitu. Itu seorang orang tua melihat anaknya. Jadi pulang ke pondok, silaturahim, komunikasi. Pondok nggak melihat apa-apa. Pondok melihat bahwa itu anaknya, kemudian meminta arahan, meminta doa. Itu menurut saya pesan untuk alumni semuanya gitu. Jadi pondok sama sekali nggak melihat kita sebagai seseorang, tapi pondok melihat kita sebagai anak. Ya, dan pasti diterima gitu ya. Baik, Kak Tony. Kalau untuk alumni yang masih berjuang, ya terus berjuang. Safir Tajidi Wadon Amantu Farik, teruslah pergi, jangan di situ aja. Artinya kamu harus tetap berjalan, selesaikan itu. Yang sudah sukses tentunya kamu harus juga bisa balik lagi sih, main ke pondok, silaturahmi tidak boleh putus. Artinya banyak hal yang harus kita share ke adik-adik kita di sini supaya mereka tahu apa nih saya ke depannya harus bagaimana, karena mereka juga butuh bimbingan kayak dari kita juga sih. Baik, Kak Abe dulu, Kang Abe yang sudah punya ini buat para alumni. Singkat sih sebenarnya, ihfadsillah. Ihfadsillah, ya, jagalah silaturahim. Ya, Kak Yadi. Oke. Terus jaga komunikasi dengan ustadz-ustadzah kita yang sudah memberikan ilmu yang luar biasa, sangat bermanfaat. Jangan merasa pesimis dengan apa kerjaan kita ataupun titel kita, dan ketika ada masalah apapun kita selalu komunikasi, kita minta doanya, dan juga selalu merendah di hadapan para ustadz-ustadzah kita, karena apapun setinggi apapun kita harus tahu jati diri kita dari mana. Setinggi-tingginya titel kita, tetap di depan ustadzah kita menjadi tetap anak kecil baginya. Nah, baik, subhanallah, ini ya, masya Allah, luar biasa alumni kita ini ya. Ini kami sangat bangga ya dengan para alumni. Mudah-mudahan menjadi catatan, menjadi support, sugesti buat adik-adik kelasnya ke depan, dan juga para pesantren yang ada di seluruh penjuru Nusantara. Mengingat waktu yang begitu sempit, insya Allah nanti akan kita hadirkan alumni-alumni terbaik yang lain ya. Terima kasih Kak, ini subhanallah ya, masya Allah. Terima kasih Ustadz. Kita terus terang butuh dan pengen lagi dikunjungi seperti ini ya. Dan insya Allah akan menjadi sugesti dan motivasi buat adik-adik kelas dan juga buat seluruh santri di seluruh penjuru Nusantara. Terima kasih pemirsa semua. Barangkali mengingat waktu yang sangat tepat, sangat sempit, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.